Jadi Bang Obed, Bang Zuma ini sering 24 jam online di TikTok maupun di YouTube. Beliau mengajarkan ya umat Kristen yang mau belajar Bible gitu. Pengajaran beliau ini tanpa perpuluhan, tanpa persembahan kasih, tanpa kolekte. Beliau ini ikhlas lillahi ta'ala. Lanjut. Pandai juga ya saya ini. Bagus juga lah itu Bang Tayyib. Saya melihat sama Bang Zuma ini kayaknya sudah makan palu basah di serigala ini dengan dua telurnya nih. betul. Iya, palu basah ya. Nah, gimana Bang? Hanya tadi yang Abang sampaikan sempat saya ikuti tentang Petrus dikhususkan untuk orang Yahudi, kan begitu ya? Iya, betul Bang. Betul. Nah, tapi memang jangan lupa menjadi pertimbangan ketika dia datang kepada Cornelius yang orang Roma, tentara Roma. Jadi di sana harus menjadi pertimbangan mengapa Petrus diutus dan menerima itu. Nah, nanti itu juga dalam perjalanannya menjadi seperti tuduhan bagi dia, karena memang banyak teman-temannya yang rasul itu yang tidak setuju karena mereka mengira memang harus kepada orang Yahudi atau seperti tadi yang mereka yang hilang gitu. Jadi itu aja sih yang saya lihat Bang Zuma, bahwa memang ada menjadi pertimbangan khusus seperti itu, walaupun dikatakan dia untuk orang Yahudi tetapi ternyata dia pergi juga ke Cornelius yang orang Romawi, kira-kira gitu Bang. Baik, ada dua hal Bung. Kalau itu menjadi sebuah pernyataan iman yang kemudian sahabat-sahabat Kristen atau saudara-saudara Kristen ini imani. Yang pertama, Petrus ini bukan seorang nabi. Ada kemungkinan dia murtad, ada kemungkinan dia berkhianat, ada kemungkinan dia menjadi murid yang durjana. Kalau itu betul. Kenapa? Pertama, indikasinya jelas. Ketika kemudian Petrus bertanya jawab kepada Yesus di dalam Matius 16, intinya di data nomor 23, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Apa kata Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis. Petrus dikatakan sebagai iblis. Kalau itu terjadi, berarti tidak ada sesuatu yang bisa kita jadikan sandaran pembenaran, karena memang Petrus sudah dianggap sebagai iblis oleh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Galatia 2 nomor 8, di situ diterangkan kemudian dengan sangat jelas, karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi utusan bagi orang-orang yang bersunat. Ini pengakuan Paulus. Sehingga kalau kemudian ternyata Petrus ini pergi kepada orang-orang yang bersunat, dalam hal ini orang Roma atau Yunani, maka Paulus berbohong. Bahaya ini, bahaya. Karena dikatakan bahwa karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi utusan bagi orang-orang bersunat, dan Yesus juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Paulus dan Petrus diberi kekuatan masing-masing untuk menjadi penginjil menurut tradisi Kristen kepada kelompok yang berbeda. Petrus untuk orang yang bersunat, kemudian Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Apabila Petrus ternyata melanggar kaidah itu, berarti kalau bukan Paulus yang berbohong, menuduh dan memfitnah kemudian, berarti Petrus sendiri yang menjadi murid yang durhaka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita baca di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ke-12 murid diutus oleh Yesus. Artinya bahwa ketika berbicara ke-12 murid, jangankan Petrus, Yudas pun masuk di dalamnya, atau pengganti Yudas masuk ke dalamnya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria. Ini perintah jangan. Itu artinya larangan, dan itu penekanan dari sang guru. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang pertanyaannya, kalau domba Israelnya itu ada di ujung bumi, ada di kutub utara, maka kesitulah juga murid harus pergi. Kenapa? Karena dia dispesialkan untuk umat Israel tok.
Jadi kalau misalnya ada Petrus sampai ke Kiliki, sampai ke Roma, kemungkinan di Roma ada orang Israel. Kemungkinan di Filipi sana ada orang Yahudi. Maka dia pergi ke sana. Tetapi dia kalau bukan murid durhaka, tetap saja dia hanya mencari Bani Israel yang tinggal di bangsa-bangsa asing. Itu harus dipahami. Kenapa? Karena pernyataan Yesus sendiri tidak ada kekuatan yang bisa merubuhkan. Ketika dia mengaku dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 13:23. Tuhan memilih dia untuk menjadi juru selamat bagi Bani Israel. Sederhana untuk mematahkan argumen saya, Bung. Sangat sederhana. Tunjukkan kepada saya dalil Yesus mengaku diutus untuk seluruh manusia. Kalau ada, selesai kita. Silakan. Makasih Bang Juni. Sama-sama saudaraku. Bang Ober izin dulu sebelum lanjut, teman-teman di bawah yang kawan-kawan Kristen, kalau mau naik typing dulu ya kawan-kawan ya. Bilang saya Kristen biar saya naikkan ya. Silakan lanjut Bang Ober. Terima kasih Bang Pandi. Emang karena banyak tadi yang abang tapi dari apa yang sudah saya dapat itu boleh saya tanggapi begini. Pertama tadi memang Paulus berkata itu kepada Petrus, maksudnya dalam apa yang dilakukan itu dia berkata aku untuk di luar Yahudi dan Petrus untuk orang-orang Yahudi. Tetapi maka saya bilang tadi Petrus bukan kemana-mana tetapi ke Kaisarea. Kaisarea itu di Palestina sekarang. Dan di sana ada tentara Roma yang oleh pernyataan roh akhirnya menerima Petrus di rumahnya. Sebenarnya itu didahului penglihatan itu nanti. Penglihatan ada 3 kali dari langit turun makanan yang haram-haram. Dan waktu itu dia lapar. Tetapi ketika itu terjadi bingung Petrus lalu bertanya, aku tidak pernah makan yang haram. Lalu dikatakan oleh malaikat waktu itu, jangan katakan yang haram kalau apa yang kuhalalkan. Akhirnya oleh petunjuk itu datanglah utusan dari Cornelius tepat pada jam 12 itu. Lalu mereka berangkat ke rumah Cornelius. Dan Cornelius juga mengalami mimpi yang sama. Ada roh yang berkata sesuatu tentang dia di sana, malaikat ya. Karena dia terkadang seorang yang saleh, orang yang beribadah dan banyak memberi bantuan kepada orang Israel walaupun dia sebagai tentara. Nah, dalam pertemuan itu pada akhirnya Petrus sebenarnya bingung mengapa harus datang ke tempat orang yang tidak bersunat ini. Tetapi tadi oleh dorongan malaikat dia ke sana. Sampai pada akhirnya dia mengertilah bahwa memang berita itu untuk semuanya. Nah, itu pengakuan dari Petrus. Nah, Paulus sendiri yang mengkhususkan diri kepada orang-orang di luar Yahudi, tetapi dalam seluruh perjalanan itu dia memulai selalu dari rumah-rumah orang Yahudi. Contoh misalnya Lydia atau Timoteus. Nah, jadi memang begitu ya, ada kekhususan tetapi tidak kemutlakan, kira-kira begitu. Menjadi itu yang menjadi pertimbangan yang saya lihat bahwa walaupun dia berkata itu, tetapi dia juga untuk semua, walaupun konsentrasi dia di luar Yahudi gitu. Jadi, nah, bahkan nanti di dalam Kisah Para Rasul bisa kita lihat ketika sudah di Antioki berkembang yang menerima berita ini, datanglah juga Petrus ke sana. Lalu di sana dia diterima sebagai saudara dengan orang-orang yang tidak bersunat dari mereka yang menerima berita itu. Tetapi kemudian ketika Yakobus dan teman-temannya datang dari Yerusalem ke sana, dia menjadi menghindar untuk bersama dengan orang-orang tidak bersunat. Maka dengan terang-terang Paulus berkata, bagaimana kamu ini? Kamu munafik Petrus. Bagaimana kamu maksudnya mengajak orang menjadi seperti Yahudi kalau kamu sendiri munafik, kira-kira begitu. Jadi di sana memang menjadi terang bahwa kepada siapa ini. Jadi walaupun mereka seperti tadi berkata Paulus ini mengkhususkan ke sini dan Petrus mengkhususkan ke Yahudi, tetapi ternyata dalam tindakan mereka itu tidak demikian. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika tadi maksudnya tentang mengapa Petrus dikatakan enyala iblis. Nah, ini mungkin yang harus jadi pertimbangan Bang Juma, karena ada konteks di sana. Konteksnya, Yesus berkata, mari ke Yerusalem karena di sanalah anak manusia harus mati gitu. Tetapi Petrus menarik dia ke samping, berkata, jauhlah itu daripadamu. Maksudnya, engkau sekali-sekali tidak mati. Oleh perkataan Petrus, engkau sekali-sekali tidak mati, Yesus langsung menjawab, enyala iblis. Mengapa?
Kamu memikirkan yang dipikirkan manusia, tetapi tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Artinya di sana kematian Yesus itu dipikirkan Allah, tetapi Petrus menginginkan Yesus tidak mati, itu pikiran manusia yang sejajar dengan pikiran iblis. Nah, itu konteks di sana, Bang Zuma. Oke, saya lebih tertarik menanggapi yang poin terakhir, tapi nggak apa-apa. Saya tanggapi dulu poin yang sebelumnya. Saudaraku, apapun yang kemudian narasi yang Anda bangun, itu ibarat membangun sebuah rumah di atas pasir. Begitu datang angin, ambruk semuanya sampai ke pondasi-pondasinya. Kenapa? Landasan pijakan saudara itu adalah rapuh, karena dibantah oleh keadaan yang diceritakan di dalam kitab saudara. Sekarang konsentrasinya coba buka kitab saudara di Kisah Para Rasul 21, tepatnya di data 15 sampai data nomor 26. Sekali lagi saya katakan, percuma Anda menerangkan tentang Petrus, di mana Galatia 2 justru mengatakan orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nomor 14 dari Galatia 2 itu. Artinya bahwa tidak akan mungkin pengikut Yesus itu mengajar dan mengajak orang-orang kafir ini untuk masuk ke dalam lingkaran mereka. Kecuali satu, mereka mengikuti tradisi Yudaism, tidak makan babi, bersunat, ibadah minggu, bla 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 bla. Karena memang diperintahkan bersunat oleh Elohim, orang-orang asing, budak yang dibeli, dan mereka yang tinggal di tengah-tengah orang Israel. Boleh, tapi faktanya Kristen tidak seperti itu. Kristen yang justru mewarnai Yahudi, ditinggalkan Yahudinya, padahal harusnya perintahnya Yesus harus menjadi Yahudi orang-orang non-Yahudi itu. Jangan dibalik. Itu poinnya. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam Kisah Para Pewarta 21 nomor 15, sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Artinya Paulus in the gang, setelah mengajarkan ajaran Kristen di luar Yerusalem, mereka balik ke Yerusalem, pulang kampung ceritanya nih. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan numpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, jadi mobilnya ceritanya nih, udah sampai ke kendaraannya di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Elohim di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Elohim. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya lagi, dan jangan hidup menurut adat istiadat Taurat orang Yahudi." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang ke Yerusalem kembali. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini, wahai Paulus. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran. Bayangkan. Lakukanlah pentahiran, maksudnya lakukanlah pertobatan. Dirimu harus bertobat bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau masih tetap memelihara hukum Taurat. Jadi Paulus disuruh berpura-pura bertaubat. Apa yang terjadi kemudian? Bawalah mereka bersama engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggung biayanya, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya,
sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan dan persembahan yang berhala, dari darah daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Maka pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mensucikan dirinya, ia mentahirkan dirinya, ia mentobatkan dirinya bersama-sama dengan mereka. Tidak cukup dengan itu, mereka Paulus masuk ke bait Elohim untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus masih melakukan persembahan di bait suci. Kalau agama Kristen itu agama benar, kenapa Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran yang benar, ajaran kekristenan? Kenapa? Ada apa Paulus ini? Kenapa bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen, lalu ikut-ikutan kemudian ditahirkan, lalu kemudian ikut-ikutan mempersembahkan persembahan? Bukankah dia mengajarkan di luar Yahudi bahwa hanya sekali mempersembahkan saja, yaitu Yesus? Tapi kenapa dia lakukan lagi persembahan? Artinya kalian hanya diprank oleh Paulus. Ingat, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Berarti orang-orang yang mengikuti Paulus harus kembali kepada hukum Taurat. Satu. Nah, ini yang menarik. Ketika saudara membaca mengatakan bahwa Petrus ini dikatakan iblis. Enyahlah kau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yang dipikirkan oleh Elohim itu tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Apa yang dipikirkan oleh Elohim? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Yang dipikirkan Elohim adalah Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6 sampai nomor 7, Amsal 12 sampai nomor 21, dan seterusnya. Contoh, tak kasih contoh yang dipikirkan Elohim, salah satunya Amsal 12 nomor 21. Kita baca sama-sama. Di situ diterangkan dengan sangat jelas dalam kitab Amsal, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ini yang akan terjadi. Jangan kau ganggu pikiran Tuhan. Ini sudah rancangan Tuhan. Tuhan mengatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Jadi kamu Petrus santai aja, tenang aja, pertolongan Tuhanku pasti akan datang. Dan ternyata betul, dia diselamatkan, dan yang menggantikannya adalah Yudas. Petrus kecil kau Petrus, Tuhanku punya rancangan yang jauh lebih benar, jauh lebih bagus, jauh lebih sempurna. Jadi ketika Yesus ini ingin ditangkap, dia biarkan dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Yang berlaku adalah pikiran Tuhan, yang berlaku adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Yesus mengatakan kehendak kalian itu adalah, yang kau pikirkan adalah aku mati, kasihan Yesus kalau mati, ini kasihan. Itu pikiran manusia, tapi tidak. Tuhanku mengatakan apa? Aku akan menyelamatkan hambaku, dan aku akan menjadikan orang fasik menggantikannya. Di mana itu tertulis? Di dalam Amsal 21 nomor 18. Saya bacakan kepada saudara supaya saudara bisa merenungi dengan baik-baik. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Berarti ada keadaan di mana orang benar ini tersandra, tertangkap, ingin diadili, tetapi Tuhan menebusnya dengan orang fasik dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti ada orang jujur yang ingin dicelakai, tapi Allah menggantikannya dengan pengkhianat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berkhianat? Yesus atau Yudas? Siapa yang fasik? Yesus atau Yudas? Itulah yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Jadi jangan kau berpikir seperti itu Petrus. Tuhanku sudah punya rencana. Di mana poin tertulisnya? Coba Anda buka Lukas 24 nomor 44.
Silakan Anda berselancar ke sana. Apa kata Yesus? Anak manusia memang harus pergi sebagaimana yang telah dinubuatkan tentang dirinya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Roma, kitab Filipi, Lemon, Tesalonika, kemudian kitab Galatia, kemudian di Lukas. Bukan. Yesus mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Oke? Jadi tidak ada kepergian diawali dengan penggantungan di atas tiang salib. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Saya harus berkata Bang Juma itu memang banyak menguasai data yang ditulis di sana. Insya Allah. Tapi memang ketika melihat itu terkadang harus masuk dalam berpikirnya, ada di sana beberapa yang konteks tertentu tidak seperti yang biasa dipikirkan orang, harus masuk dalam ranah itu. Maka ketika tadi seperti Paulus datang ke Yerusalem karena dia sudah membawa berita itu ke mana-mana, lalu di Yerusalem dia mempertanggungjawabkan itu oleh para rasul. Nah, memang di sana ada Yakobus dan yang lain-lain yang belum bisa menerima bahwa berita itu harus di luar Yahudi, tidak bisa. Sampai nanti juga Petrus justru mengangkat bicara di sana tentang apa pengalaman dia kepada Cornelius. Karena dia juga berpikir demikian tadinya. Nah, akan tetapi Paulus itu orangnya lebih memilih untuk menyampaikan berita itu dengan, kalau dikatakan berpura-pura tidak, tetapi meluruh hikmah. Begini dia, kepada orang bersunat aku seolah-olah menuruti semua hukum sunat, tetapi kepada orang tidak bersunat aku sama sekali tidak di bawah hukum itu. Mengapa? Itu pertanyaannya, mengapa Paulus memilih itu? Sebenarnya Paulus sudah menyadari, karena dia juga orang terpelajar, dibimbing dari guru terbesar waktu itu Gamaliel, dan sebagai penganut keyahudian dia dari masa Farisi yang paling keras. Jadi dalam pengetahuan Taurat dia lebih baik daripada teman-teman sejawatnya. Tetapi pada akhirnya ketika maksudnya berita keselamatan itu diterima, dia berkata itu semua sampah karena tidak membawa kepada kehidupan atau kebenaran. Nah, jadi apa yang menjadi penting bagi Paulus adalah bagaimana orang mendapat kehidupan atau kebenaran. Jadi saya tambahkan begini. Memang hukum Taurat diberikan 430 tahun setelah daripada janji kepada Abraham. Kepada Abraham sudah Allah janjikan begini, melalui keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Jadi ada janji Allah di sana dengan sumpah gitu. Lalu 430 tahun kemudian Musa membawa hukum Taurat yang menuntut perbuatan. Lalu dalam perjalanan bangsa itu terlihat memang tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat itu dengan penuh. Nah, lalu bagaimana? Karena orang sudah tidak bisa melakukan, sementara yang tidak bisa melakukan di bawah kutuk. Karena hukum Taurat itu mengandung dua, berkat dan kutuk. Yang melakukan tepat seperti itu diberkati, tetapi yang tidak melakukan di bawah kutuk. Apakah karena kutuk sekarang itu ada, janji Allah yang sebelumnya itu menjadi batal? Tidak. Nah, itu sebabnya kalau di Galatia 3 ayat 10 dikatakan begini oleh Paulus, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Akan tetapi karenanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita memperoleh roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ternyata iman kepada pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristuslah, maka dia bisa terlihat menjadi pemilik dari janji. Kira-kira gitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi lagi-lagi saya
ingin kemudian menarasikan sesuatu yang saya minta kepada para netizen baik yang di YouTube maupun yang ada di TikTok untuk menyelami kata per kata dari paparan saya setelah ini terkait dengan apa yang saudara kita paparkan, Kejadian 22 nomor 18. Di sini diterangkan begini, Bang. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Pertanyaan muncul kemudian, bagaimana caranya bangsa-bangsa di atas muka bumi ini mendapatkan berkat? Dengan cara apa? Ternyata kuncinya ada di Kejadian 12 nomor 3. Syarat untuk mendapatkan berkat itu ada di situ. Apa yang dikatakan kemudian di Kejadian 12 nomor 3? Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Jadi di dalam Kejadian 22 nomor 18 dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan untuk mendapatkan berkat itu kita harus memberkati Abraham. Orang yang tidak memberkati Abraham tidak mendapatkan berkat. Hanya orang yang memberkati Abraham yang mendapatkan berkat. Keturunan mana yang kemudian yang sampai ke penjuru seluruh bumi mengajarkan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam, sementara Ishak keturunannya hanya ditujukan kepada mereka juga, mereka saja. Taurat hanya untuk Bani Israel saja. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147:19 nomor 20. Di situ diterangkan bahwa hukum-hukum yang datang kepada Yakub, peraturan-peraturanku yang datang kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Berarti pemberkatan terhadap manusia stop, tidak bisa keluar dari bangsa Israel saja. Berarti pemberkatan itu munculnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Saya ulang, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Anak saya lahir, saya ajarkan kemudian beliau memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya umat Islam ketika menyebut nama Ibrahim dilanjutkan dengan pemberkatan alaihissalam, keselamatan atasnya, berkat atasnya. Semua umat Islam setiap ibadah melakukan pemberkatan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Setiap salat umat Islam seluruh penjuru bumi melakukan pemberkatan terhadap Abraham alaihissalam. Agama lain termasuk Kristen tidak pernah melakukan itu. Yang ada di Kristen hanya menghujat Abraham alaihissalam dengan mengutuk ajaran sunat, dengan mengutuk ajaran satu Tuhan, dengan mengutuk ajaran korban manusia, korban hewan. Maaf, saya ulang, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firmanku wahai Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Orang-orang Kristen kalau ditanya, apakah Ismail ini anak sah atau anak haram? Orang Kristen akan mengatakan, Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah. Dengan demikian Kristen telah mengutuk, telah menistahkan, telah menghinakan Abraham dengan mengatakan anaknya anak haram, dengan mengatakan anaknya tidak sah. Maka berarti Abraham dituduhnya sebagai pesida. Umat Islam tidak mengimani itu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Di Islam setiap saat memberkati Abraham. Yang dikutuk ini siapa? Silakan raba diri anda sendiri. Apakah anda mau beriman kepada Nabi Ismail anaknya atau tidak? Kalau kami beriman kepada Nabi Ishak, kami beriman kepada Yakub, kami beriman kepada keturunan Nabi Ishak, dan kami beriman kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Berarti tidak ada sedikit pun pengutukan dari Islam terhadap nabi-nabi tersebut. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan apa yang anda paparkan, saya sudah mengatakan Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Saya ingin tahu, ini sudah dua hari saya membawa materi ini. Saya ingin tahu dari saudara saya yang baik, apakah yang datang suara kepada Yesus, kepada Paulus ini pure,
betul-betul suara Yesus. Ketika kemudian Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu mengatakan, akulah Yesus. Saya ingin tahu Pak, kalau itu Yesus, kenapa bertentangan ajarannya ketika dia belum berbentuk suara? Di tengah-tengah Bani Israel dia mengatakan, barang siapa yang menghilangkan setitik pun meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam neraka atau di dalam kerajaan langit. Itu pengakuan Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Di dalam Markus 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ini pengakuan Yesus. Tapi ketika ada roh yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, roh itu justru menghabiskan seluruh hukum Taurat di dalam Efesus 2:15. Dengan matinya orang yang digantung di atas pohon tersebut, maka dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala ketentuan dan perintah yang ada di dalamnya. Pertanyaan saya, apa bukti bahwa yang mengaku Yesus kepada Paulus ini adalah benar-benar Yesus? Silakan saudara. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Juman. Sama-sama. Jadi tadi saya kira pasti Bang Juma sudah bahkan sudah berkali-kali membaca itu tentang pertanyaan yang terakhir itu, apakah itu Yesus gitu. Artinya apa yang ditulis di sana ya itu yang ditulis gitu. Jadi saya justru nanti pertama menanggapi bahwa Bang Juma sampaikan ada janji kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Kita sepakat itu janji Allah. Lalu saya sangat setuju dengan Bang Juma berkata bahwa hukum Taurat itu untuk orang Yahudi, itu benar. Maka Musa membawa itu 430 tahun setelah mereka kembali dari perbudakan di Mesir. Dalam perjalanan itu di Gunung Sinai, dia menerima hukum Taurat itu yang terdiri dari 10 itu. Di sana dikatakan, dengarlah hai kaum Israel, Allah itu Esa. Itu dulu pernyataannya. Lalu isinya, kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kasihi sesamamu manusia. Kepada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebenarnya dasar dari hukum Taurat itu kasih, dan kitab para nabi itu kasih. Jadi apa yang tertulis tidak mengikuti hukum kasih, maka dia kehilangan dari dasar. Tapi perjalanan berikutnya kita bisa melihat mereka yang dipilih Allah sebagai umatnya orang Yahudi, apa pengaduan Allah kepada mereka? Kita baca di Yesaya, dikatakan begini, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ternyata ada masalah di sana, bahwa mereka yang dipilih pun tidak bisa mengenal Allah. Bahkan Allah yang sudah begitu memberikan seluruhnya kepada mereka, karena mereka dalam keadaan budaklah di Mesir, budak biar orang tahu Allah yang bekerja. Di tanah Kanaan, di Palestina sekarang sudah ada 7 bangsa yang lebih besar, Yebusi, Girgashi, Amori, Amalek dan yang lain, yang lebih utama dari mereka dari seluruh penimpilan gitu. Maka mereka nanti melihat mereka itu seperti belalang aja menghadapi orang-orang Filistin di sana. Tapi apa yang Allah mau katakan? Sebelum genap kelaliman bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu, maka Israel belum duduk di sana. Kemudian setelah genap, mereka yang budak di Mesir didudukkan oleh Allah di Palestina yang sekarang. Lalu apa yang terjadi pada mereka yang didudukkan Allah, tanpa maksudnya mereka membangun, tanpa mereka membuat kebun, tapi mereka menikmatinya. Mereka pun tidak mengenal Allah, mereka tidak memahaminya. Nah, itulah sebabnya pekerjaan hukum Taurat tidak membawa kebenaran, tetapi iman kepada pekerjaan yang Allah lakukan melalui Yesus yang harus mati, yang olehnya Petrus dikatakan iblis karena tidak setuju Yesus itu mati. Maka Yesus berkata, enyalah iblis karena engkau memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Artinya ada di sana pikiran Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa dia harus mati? Itu sebabnya bukan karena perbuatan kita bisa beroleh keselamatan, tapi kepada iman dari perbuatan Allah. Jadi seorang yang percaya kepada Allah akan melihat apa itu perbuatan Allah. Kira-kira gitu, Bang.
Oke, baik. Jadi narasi yang dibangun menarik. Akan tetapi saya melihat ada rantai terputus. Ada rantai terputus dan kemudian masing-masing simpul rantai ini menggambarkan satu keadaan yang berbeda. Yesus mengatakan apa, lalu setelah dia dikatakan datang kepada Paulus, seketika ajaran itu berubah. Bangsa Yahudi tegar tengkuk. Izinkan saya mengatakan, bangsa ini sebagian besar mereka itu zalim. Justru karena kezaliman mereka, justru karena ketegaran tengkuk mereka, lahirlah agama Kristen. Bukti kuatnya kemudian terpapar bagi kita yang belajar Bible dan belajar Quran. Apa itu? Adanya oknum yang kemudian mengaku bertemu dengan Yesus. Saya ulang, adanya oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus. Ini titik cikal bakal munculnya agama Kristen. Maka perlu diselidiki. Kita membutuhkan pakar-pakar dari Kristen. Kita membutuhkan para cendekiawan Bible yang mampu menunjukkan secara akurat bahwa yang datang kepada Paulus yang mengaku akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya, itu betul-betul adalah Yesus anak Maria. Karena kenapa? Kalau itu betul-betul Yesus, maka Yesus ini ibarat manusia pembohong, pendusta yang tidak boleh dipercaya. Karena dia menjilat ludahnya sendiri. Dia mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Satu. Dia mengatakan dia bukan Tuhan, dia manusia, dia anak manusia. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dan dia mau dipercaya oleh Bani Israel agar dia diimani sepenuh hati bahwa dia adalah utusan Tuhan saja. Bahkan dia bersaksi di tengah-tengah Bani Israel. Dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, mujizat itu bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, bahwa aku adalah utusan Allah. Ini poin yang ada di simpul rantai yang satu. Yesus mengatakan itu. Lalu kemudian ada pesan Yesus, berhati-hatilah kepada ragi Farisi. Ada pesan Yesus, berhati-hatilah kepada serigala yang nyamar domba. Ada pesan itu, ada ilmu itu yang diingatkan kemudian Yesus kepada pengikutnya di simpul yang pertama. Simpul yang kedua, ada oknum bernama Paulus tiba-tiba mengaku bertemu dengan Yesus. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Karena ini orang menjadikan semua ajaran yang ada di dalam Taurat itu menjadi sampah. Ingat, pengakuan saudara Obed, saudaraku yang saya kasihi. Anda mengatakan bahwa Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kita salaman, kita rangkulan untuk itu. Tapi Anda coba lihat, teliti lagi pengakuan Paulus. Di dalam Galatia 3 nomor 13, ada yang tertulis yang aneh, yang mungkin orang-orang Kristen awam nggak paham. Apa yang dikatakan di situ? Kristus telah mati untuk kita. Ada kata kita. Untuk apa Yesus Kristus mati? Untuk kemudian menebus kutuk hukum Taurat. Yesus mati untuk kita menebus hukum Taurat. Kita di situ siapa? Kita di situ sudah pasti Bani Israel, bukan orang Kristen, karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jadi ketika Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat, maka Yesus mati untuk menebus kutuk Taurat untuk yang punya. Indonesia punya undang-undang. Ketika undang-undang dasar atau Pancasila dirombak, dihilangkan, dihapuskan, ditebus dengan undang-undang baru, maka itu berlaku hanya untuk rakyat Indonesia, tidak berlaku untuk bangsa Malaysia, tidak berlaku untuk bangsa Filipina. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, menebus Taurat, menghapuskan Taurat, membatalkan Taurat, menggenapi Taurat, maka Yesus membatalkan itu semua hanya untuk sang pemilik. Kristen kenapa berasa? Kenapa Kristen yang merasa? Jadi kematian Yesus murni. Kalau memang dia digantung di atas pohon, maka dia murni mati untuk Bani Israel saja. Tak ada hubungannya dengan di luar Israel. Tak ada hubungannya. Karena ternyata kematiannya itu untuk menebus Taurat.
Taurat hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4 dan banyak lagi data yang bisa saya sajikan membuktikan bahwa hukum Taurat itu hanya pemiliknya Bani Israel saja. Nah, sekarang kembali ke simpul kedua. Siapa makhluk yang datang kepada Paulus ini? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Paulus, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Selesai sampai situ? Tidak. Tidak sama sekali. Paulus setelah kedatangan roh tersebut yang ngaku-ngaku Yesus, semakin gila, semakin aneh, semakin jauh dari ajaran gurunya Gamaliel, semakin naif mengajarkan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya satu menjadi tiga, yang tadinya manusia menjadi Tuhan, anak Tuhan, dan seterusnya. Maka muncul pertanyaan, ini yang datang kepada Paulus ini siapa sih? Bukankah iblis bisa menjelma menjadi malaikat? Sedangkan makhluk yang datang kepada Yesus, kepada Paulus itu bukan mengaku malaikat, dia mengaku manusia. Coba Anda lihat, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Dia sebut kata manusia di situ. Manusia dari kota Nazaret. Berarti makhluk ini mengaku-ngaku manusia. Sedangkan iblis bisa mengaku sebagai malaikat. Kalau mengaku sebagai malaikat aja bisa, apalagi mengaku sebagai manusia. Hati-hati kata Yesus terhadap ragi Farisi, hati-hati. Nah, simpulnya tolong Anda dengarkan. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan satu orang saja menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat yang nyebrang sampai ke Filipi, sampai ke Kiliki, sampai ke Roma? Siapa orangnya? Mendirikan sebuah sekte yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Nasarius. Siapa dia? Paulus. Pengikutnya apakah sama dengan Yahudi? Tidak sama. Berarti rantai terputus. Lalu yang menjadi biang keroknya siapa? Makhluk yang datang kepada Paulus ini. Ini makhluk yang ngaku Yesus ini siapa? Siapa dia ini? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh penghibur itu, seorang penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia adalah seorang penolong lain, bukan sosok roh yang datang bersuara mengaku Yesus. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 26, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada manusia yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, atau mengaku bertemu aku di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang berkilat dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Izinkan saya 30 detik membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Anda baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata Yesus? Apa di sana narasi yang dibangun hasil penyelidikan Lukas? Dikatakan bahwasanya, kenapa kamu termangu? Yesus yang kau lihat naik ke langit itu akan datang kembali ke dunia dengan cara seperti dia terangkat ke bumi. Apa artinya? Kedatangan Yesus nanti setelah Yesus terangkat ke langit itu turun dengan jasadnya, bukan turun hanya dengan suara. Maka yang datang kepada Paulus, demi Allah, itu bukan Yesus, tetapi makhluk halus atau makhluk gaib. Demikian, sebentar silakan.
Makasih Bang. Cuma ini Bang Fandi nggak tidur ini kan, Bang Fandi kan di atas ya? Enggak, dia lagi bikin kapurung dia Bang. Iya. Nah, saya maksudnya tertarik sekali dengan maksudnya Abang mengutip itu. Ya, saya senangnya itu karena kutipan itu memang itu tertulis, tetapi persoalannya memang seperti tadi, terkadang yang tertulis itu bisa menggambarkan hal lain gitu. Contoh gini. Ketika Abang berkata ada terputus, kalau saya melihat bukan terputus kalau seperti Paulus, bahkan berbalik gitu. Kalau terputus bisa aja jalannya masih sama tetapi sudah putus gitu. Tapi ini berbalik gitu ketika sudah mendengar suara itu. Apa yang dialami dia, apa yang dikerjakan dia, itu sebenarnya lebih menunjukkan apa yang terjadi terhadap dirinya. Jadi maka dikatakan nanti iman itu bekerja. Iman itu bukan sesuatu yang diam. Nah, iman itu ditunjukkan dari apa yang dikerjakan. Inilah yang dialami oleh Paulus. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang-orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dia tidak perlu menuliskan bahwa dia pernah digigit ular berbisa. Artinya, penderitaan ini semua dialaminya demi berita yang didengarnya. Nah, itu lebih menunjukkan iman. Tadi dia, sebagai orang terpelajar, sebagai orang yang diangkat sebagai pemimpin di antara mereka orang Farisi. Karena ketika Stefanus dibunuh, semua mereka yang lempari batu itu menaruh jubah mereka di kaki Paulus. Dan mulai dari situ dia meminta surat kepada pemimpin agama untuk mengejar orang-orang ini yang Abang bilang sebagai sekte tadi. Kepada orang Farisi dikatakan, kamu mentobatkan satu orang menjadi pengikutmu, artinya pengikut Yahudi, bukan seperti Paulus. Justru Paulus tidak, justru dia ditolak oleh agama Yahudi. Nah, artinya perkataan itu tidak tepat, walaupun Abang ambil dengan tepat kata-katanya, tetapi penempatannya yang tidak tepat. Lalu Abang katakan, setuju juga tadi bahwa hukum Taurat itu kepada orang Yahudi. Lalu ketika Yesus katakan dia mati untuk menebus dari kutuk hukum Taurat, berarti dia untuk orang itu benar. Karena memang yang memiliki hukum Taurat orang Yahudi, itu hanya menunjukkan bahwa semua manusia sudah berdosa. Itu sudah dikunci. Bahwa semua di luar Yahudi orang berdosa, itu sudah dikatakan. Dan mereka yang dianggap umat Allah ternyata orang berdosa juga. Nah, masalahnya bagaimana sekarang? Kalau orang Yahudi orang berdosa, di luar Yahudi orang berdosa, apa yang harus terjadi? Nah, inilah konsep keselamatan. Sebenarnya konsep keselamatan itu terjadi karena manusia harusnya binasa oleh hukuman karena dosa itu. Karena itu ketetapan Allah, yang berdosa binasa gitu. Nah, dorongan kasihlah yang melakukan ini sehingga ada jalan. Nah, itulah tadi janji kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Di sanalah bagian yang Abang katakan itu tadi, penganut-penganut yang dinamakan di Antioquia itu sebagai orang Kristen. Nah, kalau saya sekarang memang Bang Zuma tidak melihat ini sebagai agama, tetapi melihat ini sebagai janji Allah yang sudah dinyatakan kepada semua umat, baik orang Yahudi, baik di luar Yahudi, agar semua memiliki kesempatan yang sama datang kepada Allah. Nah, inilah justru berita yang dikerjakan oleh Paulus dengan seluruh penderitanya tadi. Jadi semua tindakan yang dilakukan Paulus menunjukkan iman yang diperolehnya. Siapa yang datang itu kepada dia? Yang datang itu dan diimani dia berakibat kepada Paulus meninggalkan seluruh kemegahan dunia dan mengambil penderitaan itu. Dan dia katakan, di dalam kelemahanlah menjadi nyata kuasa Allah. Jadi perkataan dia ini, dia yang sebagai bangsa yang dijajah oleh Roma, tetapi dia berbicara sampai ke raja-raja, termasuk kepada Kaisar di Roma, termasuk kepada Raja Bernike. Mengapa orang-orang jajahan ini berani berkata tentang itu? Itu dorongan karena iman. Kira-kira gitu Bang Zuma. Oke, baik.
Jadi kita belum sampai kepada pengetahuan yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Karena kapan yang datang kepada Yesus ini adalah Yesus, maka Kisah Para Rasul 1 nomor 11 gugur, Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27 gugur. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan angkatan jahat yang dikatakan oleh Paulus Yesus di dalam Matius 12. Jadi apa yang saya bahas ini, saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi, itu adalah cakupan dari Al-Quran saya yang mengatakan dengan sangat jelas kepada kami umat Islam, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Innama ta'buduna min dunillah awthana wa takhluquna ifkal. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Nah, izinkan saya untuk membuktikan Al-Quran saya dengan menyatakan ini terlebih dahulu. Artinya ketika saya menjelaskan tentang Bible, itu saya sedang menguraikan isi Al-Quran. Karena Al-Quran saya membahas tentang keadaan Bible, keadaan Yesus, dan keadaan saudara-saudara Kristen. Kita lihat di dalam Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Angkatan tidak setia maksudnya orang yang tidak setia kepada Yesus, orang yang tidak setia kepada Taurat, orang yang tidak setia kepada firman Tuhan yang datang kepada para nabi. Menuntut suatu tanda, tetapi mereka kemudian tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berarti tanda untuk angkatan jahat adalah bangkitnya anak manusia dari kubur. Saya ulang, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda sedikit pun kecuali satu, yaitu anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Setelah itu keluar dari perut bumi, berarti bangkit. Siapa kemudian yang mengimani ini? Nah, kita lihat data selanjutnya, satu perikop di Matius 12 itu mengatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia. Nah, ini angkatan jahat ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, lalu ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkan. Artinya roh jahat ini keluar dari manusia, artinya manusia tadi ini melakukan pembinasaan yang keji. Ini terjadi kepada Paulus, membunuh murid-murid Yesus, menyesah murid-murid Yesus, lalu bertobat. Artinya roh jahat keluar, bertobatlah dia. Nah, setelah bertobat apa yang terjadi? Iblisnya keluar, lalu berkata iblis ini, kata Yesus, aku akan kembali ke orang tersebut yang telah kutinggalkan. Maka pergilah roh jahat ini mendapati orang tersebut yang sudah bertobat. Orang ini benar-benar bertobat, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ketika menemukan orang ini, ya, karena iblisnya tadi ke padang yang tandus, ingat, jalan ke Damsik itu adalah padang yang tandus. Ingat itu. Jadi kemudian iblisnya ke jalan tandus tidak menemukan pemberhentian. Iblisnya kembali kepada oknum yang tadi. Maka ia pergi mendapati rumah kosong. Maksudnya orang yang bertobat tadi. Lalu ia datang dan keluar mengajak 7 roh jahat lainnya yang jauh lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ, berdiam di orang yang tadinya sudah bertaubat. Apa kata Yesus? Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Kata Yesus, demikian juga akan terjadi atas angkatan jahat ini. Mohon maaf, angkatan jahat dan angkatan tidak setia itu kerasukan 8 roh jahat
di dalam tubuhnya. Pertanyaan saya, roh apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Karena roh jahat ini masuk kembali kepada orang yang tadinya melakukan kejahatan lalu bertobat, dia masuk dan orang itu semakin jahat. Kalau tadi dia hanya membunuh manusia, begitu roh jahat, 8 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, dia malah menghilangkan keesaan Tuhan, dia menghilangkan hukum-hukum Tuhan, bahkan berani mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah, bahkan berani mengatakan hukum kekal perjanjian Tuhan itu adalah tidak membawa kepada kehidupan. Contoh, di dalam Kejadian 17 nomor 14, apa kata Elohim? Barang siapa yang tidak bersunat, maka dia akan dibunuh, dia akan dilenyapkan dari sebangsanya, sebab dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Paulus dengan mudahnya mengatakan di Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Bertentangan tidak dengan pernyataan Tuhan? Bertentangan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dan itu dipraktikkan kemudian oleh orang Kristen. Saudara-saudara Kristenku mau melakukan dan mempraktikkan semuanya apa yang diinginkan oleh Paulus. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan Paulus bertobat, Paulus begini dan begono, ingat dalam Matius 24 Yesus mengatakan bahwa penyesat itu mampu melakukan mujizat-mujizat, mampu melakukan tipu daya, mampu melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu. Jadi jangan heran kalau seorang Paulus kemudian oleh ajaran pagan, penganut ajaran pagan, pernah hampir melantiknya menjadi Tuhan, menjadi dewa Hermes, dikarenakan kehebatan Paulus melakukan mujizat-mujizat. Dan Yesus mengatakan nabi palsu mampu melakukan mujizat-mujizat dan kekuatan-kekuatan supaya mereka kemudian bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi jangan heran. Nah sekarang belum terjawab, roh apa yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus? Apakah itu Yesus beneran? Kalau Yesus beneran tolong kasih bukti. Tapi kalau itu bukan Yesus beneran, berarti benerlah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 12 tentang angkatan jahat. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan hukum-hukum pertama, yaitu hukum Taurat, menuju kepada hukum yang dibuat oleh manusia, yaitu hukum yang dibuat oleh Paulus. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Hari ini kita melihat saudara-saudara Kristen, bapak mana yang mengajarkan orang Kristen menyembah kepada Yesus? Bapak Elohim atau Bapak Paulus? Bapak Elohim atau Bapak Paulus? Saya ulang, Bapak Paulus atau Bapak Elohim yang mengajarkan orang Kristen kemudian makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, dan menyembah anak Maria. Disitulah jawabannya dan keselamatan bagi orang-orang berakal untuk menerima penjelasan saya. Demikian. Ya, makasih Bang Juma sudah memaparkan itu. Ya, tadi roh yang mana kan itu pertanyaan tadi yang belum terjawab ya. Jadi memang sudah dikatakan hukum itu ketika tidak mendatangkan kesempurnaan atau tidak mendatangkan hidup, maka dia tidak berguna lagi ketika yang mendatangkan kesempurnaan itu datang gitu. Artinya oleh pekerjaan melakukan hukum Taurat tidak ada orang yang dibenarkan. Justru oleh hukum Taurat itu pelanggaran orang Yahudi makin nyata, karena apa yang ditulis tetapi mereka langgar itu membuat rupa pelanggaran itu menjadi nyata. Artinya menjadi nyata sekarang bahwa semua orang telah di bawah hukuman dosa. Nah itu sebabnya roh yang tadi abang katakan yang mana yang datang. Nah ini yang menjadi pendapat Paulus. Tetapi pertama dulu Paulus melakukan pembunuhan itu karena dia melihat begitulah cara beribadah atau membela ajaran hukum Taurat. Jadi jangan dikira bahwa Paulus itu seperti orang jahat biasa, bukan. Tetapi karena kecintaan kepada hukum Taurat dia melakukan itu. Hanya dia menyadari sekarang tanpa pengertian. Penting di sana pengertian. Bukan hanya maksudnya mengetahui info, tetapi pengertian terhadap info yang didapat.
Nah, roh yang mana yang datang itu? Ini pendapat Paulus. Menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Jadi roh yang datang itu mengakibatkan Paulus rela menerima itu. Apa yang menjadi kerelaan di sana? Karena dia sudah katakan, di dalam kelemahanlah kuasa Allah itu nyata bagi dia. Ini kan belum didapat sampai akhirnya nanti Paulus mati. Terus apa gunanya iman itu? Ternyata mengapa iman itu tetap ada? Karena dia ada pengharapan. Pengharapan yang begitu kuat itulah yang mendorong dia melakukan seluruh pekerjaan kasih itu. Jadi terlihatlah bagaimana dia mau menyerahkan tubuhnya yang harus binasa ini untuk melayani orang-orang. Itu sebabnya Paulus berkata, bagiku lebih baik mati. Mengapa begitu? Karena pengharapan itu. Ketika dia mati, selesai sudah semua penderitaan karena ada harapan. Tetapi lebih berguna aku hidup. Mengapa begitu? Karena dia mengasihi orang-orang. Dia mau sampai karena kasihnya, aku mau terpisah dari kasih Kristus demi saudara-saudaraku orang Yahudi. Karena mereka sangat giat dalam hukum Taurat, tetapi tanpa pengertian. Nah, itu menjadi jelas bagi dia karena sebelumnya dia mengalami hal yang sama. Jadi roh yang datang kepada Paulus adalah roh yang mengakibatkan dia melakukan itu semua dalam kerelaan oleh pengharapan kepada yang dijanjikan. Kira-kira begitu, Bang Juma? Oke, baik. Jadi sekali lagi ya, sahabat-sahabat Muslim dan rekan-rekan yang saya kasihi dari umat Kristiani, saya membaca di dalam Kisah Para Rasul 9. Di situ diterangkan kemudian Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Mereka yang menemani Paulus itu mendengarkan suara. Tetapi di dalam Kisah 22 nomor 9, mereka murid yang mengikuti Paulus, murid Paulus ini tidak mendengarkan suara. Ini ada kontradiksi yang sangat sebagai kunci kebenaran akan tragedi yang terjadi kepada Paulus ketika dia ke Damsyik. Saya ulang sekali lagi. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus karena mereka memang mendengar suara, tetapi tidak melihat seorang pun. Berarti orang-orang ini menurut Kisah Pewarta 9 mendengarkan suara. Tapi anehnya di Kisah Para Rasul 22:9 di situ dikatakan, dan mereka rekan seperjalanan Paulus yang menyertai aku, kata Paulus, memang melihat cahaya, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengarkan. Coba, ini menyakitkan, ini menyakitkan sekali. Di Kisah Para Rasul 9:7 yang menyertai Paulus mendengarkan suara, di Kisah Para Rasul 2:9 yang menyertai Paulus tidak mendengarkan suara. Ini menyakitkan bagi orang yang mengedepankan akal dan ilmu dalam memeluk agama. Penulis Kisah Para Rasul ini hanya satu orang saja, yaitu Lukas. Kalau dua penulisnya, kemungkinan
pada saat itu mereka bernarasi dari sisi lain dan yang satu menggunakan kacamata lain. Tapi ini terpapar hanya Lukas seorang yang menuliskan. Baik Kisah Para Rasul 9 maupun Rasul Kisah 22 itu semuanya ditulis oleh satu oknum bernama Lukas, tetapi bertentangan. Lukasnya mengatakan, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus karena mereka mendengarkan suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Sedangkan Paulus yang diceritakan oleh Lukas justru mengaku beda. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi di situ dikatakan melihat cahaya dan mereka tidak mendengarkan. Nah, ini bukti akurat, ya. Ini bukti akurat bahwasanya apa yang diceritakan Paulus ini adalah sesuatu yang tidak betul, sesuatu yang tidak benar. Melihat dan tidak melihat, mendengar dan tidak mendengar. Padahal kisahnya, kejadiannya cuma sekali terjadi pada saat ke Damsyik, hanya itu tok. Tapi kenapa menarasikan tidak mendengar, sementara Paulus mengatakan Lukas mengatakan tidak mendengarkan, tetapi Paulus sendiri mengatakan tidak mendengarkan. Mana yang benar? Antara Paulus yang mengalami kejadian atau yang murid yang hanya menceritakan kejadian? Ini sesuatu menjadi senjata untuk melumpuhkan doktrin bahwa yang datang kepada Yesus Paulus itu adalah Yesus kalau orang berakal. Nah, untuk itulah kemudian saudara kita Bang Obed belum memberikan bukti akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Karena kalau semakin dipaksakan yang datang itu adalah Yesus, maka Yesus ini adalah pendusta besar. Sebab kenapa? Dia mengatakan yang datang setelah aku adalah seorang penolong. Seorang penolong yang datang kepada aku itu, yang datang kepada kalian selain aku itu adalah bukan aku. Dia oknum lain, dia penolong lain, dia penghibur lain. Tetapi faktanya yang datang ke Ananias, yang datang kepada Paulus justru Yesus itu sendiri. Dan kalau itu Yesus sendiri yang datang, maka bohong lagi si Lukas. Si Lukas mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Akan datang kembali dengan cara yang sama kamu melihat dia naik ke langit. Yesus naik ke langit disaksikan oleh orang banyak dengan jasadnya. Berarti kedatangannya ke bumi juga akan datang dengan jasadnya. Tetapi yang datang kepada Paulus hanya suara. Pertanyaannya, benarkah suara itu adalah suara Yesus? Kalau itu suara Yesus, kenapa ajarannya kemudian bertentangan dengan ajaran yang asli ketika dia dalam bentuk manusia? Ini kesempatan terakhir saudaraku Obed, karena kita harus rehat, kita harus istirahat. Di tempat saya mau asar. Kalau saudara bisa membuktikan bahwa suara yang datang kepada Yesus itu adalah betul-betul Yesus, maka kita selesai. Saya akan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Kristen secara live, bahwa saya telah salah mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Kalau ada bukti bahwa yang datang itu adalah Yesus. Sebab bagaimana mungkin kita mengatakan itu adalah Yesus hanya dengan mengaku akulah Yesus? Siapapun bisa mengaku dengan suara itu. Siapapun bisa. Iblis bisa. Jangankan kemudian kepada Paulus, kepada Yesus aja iblis obok-obok. Apalagi kalau cuma Paulus. Dan Anda boleh membaca Kisah Para Rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Bagaimana iblis memproklamirkan bahwa Paulus itu adalah Rasul. Berarti kuat indikasi yang datang kepada Paulus ini adalah iblis. Demikian sementara, silakan. Terima kasih Bang Juma. Di sana udah hampir jam 3 ya. Makasih Bang. Iya. Pertama dulu terima kasih untuk diskusi yang baik ini dan juga atas semua apa yang sudah dibacakan tadi. Yang saya lihat seperti ini, bahwa ketika mengedepankan akal, memang itu tadi beragama seperti tadi, memang Bible mencatatkan begini. Yang
hikmat dunia, maksudnya akal pikiran dunia ini di hadapan Allah itu sebagai kebodohan, karena sudah dibuat premisnya pikiran Allah itu, hikmat Allah itu setinggi langit di atas bumi. Artinya di sana ada hikmat Allah, ada pikiran Allah, ada hikmat manusia. Nah, dikatakan juga dalam hikmatnya manusia ini tidak akan bisa mengenal Allah, tetapi hikmat Allah lah yang menyatakan bagaimana nanti mereka itu mengerti. Nah, itu tadi roh yang Abang sebutkan ketika tadi berbicara tentang yang dikatakan Yesus nanti penghibur itu, tetapi mungkin harus lebih dipertimbangkan lagi, karena Abang berkata itu tadi seorang gitu. Di sana dikatakan penolong yang lain. Nah, apa pekerjaan penolong itu? Sebenarnya kalau diikuti di ayat 8 dikatakan begini, ketika dia datang penolong itu, maka dia akan menginsafkan. Maksudnya membuat orang sadar akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ada 3 yang dikerjakan oleh penghibur yang akan datang yang dijanjikan itu, yaitu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada berita Injil, akan kebenaran karena Kristus harus naik ke surga, akan penghakiman bahwa penguasa dunia ini di bawah penghukuman. Nah, itu yang dituliskan di sana. Nah, lalu roh mana yang datang tadi? Saya seperti tadi mengungkapkan, bukan menjawab secara langsung, tetapi lebih pada mengungkapkan bukti-bukti yang terjadi kepada Paulus, apa yang dikerjakannya. Karena bagi saya, Bang Zuma, pekerjaan yang dilakukan itu dengan seluruh penderitaan yang dialaminya, bahkan dia sampai mati, itu menunjukkan kekuatan apa yang terjadi terhadap dia. Roh apa yang dapat terjadi begitu. Kenapa roh itu begitu kuat padanya sehingga melakukan itu semua? Nah, itu sebabnya ini yang dia katakan. Sebab itu oleh roh itu, mengerti Paulus menyatakan ini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi roh yang datang kepada Paulus itulah adalah roh yang membuat dia sadar bahwa ada penyelesaian atas hukuman dosa yang membawa kita kepada kebinasaan, agar rencana Allah menyelamatkan semua orang itu bisa terwujud oleh iman kepada apa yang Allah lakukan. Roh itulah yang datang kepada Paulus, Bang Zuma. Makasih Bang Zuma, mungkin sampai sedemikian yang bisa saya sampaikan. Makasih untuk diskusi yang baik juga Bang Fandi dan juga semua bapak-bapak yang bersama. Iya, baik. Jadi sampai sesi ini kemudian kita belum ada bukti ya bahwa roh yang datang kemudian kepada Paulus ini adalah Yesus itu sendiri. Sehingga ketika kita belum mengetahui roh ini siapa, saya rasa tidak perlu kemudian kita membahas ajaran-ajaran Paulus. Kalau belum kita tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus beneran atau itu adalah justru iblis, maka sebaik apapun ajaran yang kemudian di kuping kita terkait yang disebutkan oleh Paulus di 13 bukunya, itu justru akan membawa orang kepada kesesatan. Sebelum kita membuktikan bahwa itu adalah Yesus, maka percuma kemudian kita membahas isi suratnya Paulus. Karena kenapa? Ya, kita belum tahu itu Yesus atau itu iblis. Sebab Yesus mengatakan di dalam Matius 7, ya, camkanlah terlebih dahulu, aku sudah mengatakannya kepadamu, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua
ditandai dengan cahaya seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Ini Yesus sudah pesan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mungkin percaya kepada Paulus. Saya ulang, tidak akan mungkin percaya kepada Paulus orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebab Yesus mengatakan, apabila ada orang yang mengaku bertemu denganku, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang mengkilat, yang berkilau dari timur sampai ke barat. Jadi kalau Anda sahabat-sahabat Muslim atau teman-teman Kristen percaya kepada Yesus, mustahil percaya kepada Paulus. Kalau kita percaya kepada Yesus, mustahil orang itu murtad dari Islam dengan mengaku bertemu dengan Yesus. Saya ke Mekah melihat Yesus, saya tahajud melihat Yesus, saya mendengar azan melihat Yesus. Itu bullshit. Sebab Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Lalu apa poinnya kemudian roh ini masuk kepada Paulus? Roh ini menginginkan agar orang-orang lemah akal menyembah manusia yang digantung terkutuk di atas pohon. Dan itu terjadi. Artinya roh ini berhasil menuntun manusia untuk meninggalkan ajaran Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel, dan yang diajarkan oleh Tuhan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan catatan penting, roh ini berhasil menjadikan keturunan Adam terbagi dua. Ada yang Muslim, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang ingkar. Coba perlihatkan diri Anda kemudian. Apakah Anda orang taat? Apa yang Anda taatin? Ke gereja bukan perintah Nabi, menyembah Yesus bukan perintah Nabi, makan babi bukan perintah Nabi, mengharapkan kemudian keselamatan dengan tidak bersunat bukan perintah Nabi. Lalu apa yang kita inginkan, yang Anda inginkan, yang saudara inginkan dengan mengikuti roh yang datang kepada Paulus? Toh endingnya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, Yesus mengusir orang-orang yang mengikuti roh yang datang kepada Paulus. Karena roh itulah yang mengajarkan orang Kristen memanggil Yesus Tuhan, 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 bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi endingnya apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ending mengikuti roh yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu apa? Keselamatan apa? Gak ada. Kata Yesus di dalam Matius 17 nomor 3, begitu dia noise, maka muncul Matius 17 nomor 3 dan Matius 17 nomor 3 mengatakan, hidup kekal itu, surga itu bisa kamu peroleh dengan cara mengimani dia satu-satunya Tuhan yang benar dan mengimani aku sebagai utusannya. Yohanes 17 nomor 3 itu konsep keselamatan bagi pengikut Yesus. Tapi ternyata rempong ketika mengikuti roh yang datang kepada Paulus. Sebab harus minum darah, harus makan daging, harus bla 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 bla, tidak makan ini makan ini dan makan itu. Itu rempong sekali. Dengan demikian ya, saya akhiri dialog ini. Saya menunggu saudara-saudara Kristen cendekiawan dari Kristen yang mampu kemudian menguraikan bahwa roh yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul Yesus. Demikian. Bang, ada satu saya ingin menanggapi. Halo, ya, Bang. Dulu. Bang Egi. Ada satu ayat, Bung, bisa boleh saya bagi, Bung, untuk menjawab persoalan Kristen, Bang, ya? Kristen ya? Iya, Kristen. Ya, Bang Andi atau Ustaz Sugi silakan. Bang Zuma mau sholat dulu. Ya, silakan, enggak apa-apa. Saya masih ada waktu, silakan. Masih ada waktu, Bang Zuma. Boleh saya menjawab polemik yang ditanyakan tadi, suara yang didengar oleh rekan-rekan yang mengiringi Paulus tadi, boleh? Boleh, silakan. Nah, itu Bang, jangan tenggelam, Bang. Suaranya kehilangan suara kita. Ditelepon bom, Bang. Paling bom yang telepon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi ngomong itu sambil buka aplikasi. Halo. Astaga.
Halo, halo. Halo, halo, halo. Iya, silakan. Nggak terima telepon. Halo juga. Noise. Buka di halo tes. Noise. Jauh-jauh dulu dari keributan. Buka di Yohanes 12, Bang. Yohanes berapa? 12. Ya, Yohanes 12. Di nomor? Nggak kedengeran. Orang lagi buka aplikasi lagi dia. 24 paling. Nomor 12, berapa? 2829. 28, Yohanes 12 2829. Oh ya, Oke. pasti itu. Oke. Nah, itu mungkin bisa jadi referensi, Bang, untuk menjawab polemik yang berkaitan dengan Paulus tadi. Jadi, memang waktu orang-orang yang mengiring Paulus itu menuju ke Damsyik, mereka mendengar suara. Nah, suara apa itu? Nah, jadi ketika Yesus menyatakan kemuliaannya, ya, itu ada suara guntur, Bang. Nah, itu yang mungkin mereka dengar. Dan kemudian suara yang kemudian berbicara pribadi kepada Paulus, ya, yaitu firman yang menjadi petunjuk untuk Paulus mengerjakan tugasnya, itu tidak didengar memang oleh mereka. Jadi bisa diindikasikan bahwa semua yang mengiringi Paulus itu mereka melihat cahaya, ya, dan mereka mendengarkan suara guruh atau guntur yang menggelegar. Karena kalau kita membaca dalam ayat-ayat itu kan Rasul Paulus dan mereka kan semua kan jatuh, ya. Jadi ada satu kuasa yang ditunjukkan di situ. Jadi saya pikir itu saja yang menjadi komentar saya. Mohon izin, saya lagi di bandara. Terima kasih. Baik. Saya langsung log out. Baik. Jadi Atau saya dengerin. iya, baik. Tadi di nomor 8 ya. 28. 28 dengan 29. Betul. Oke. Nah, kita lihat apa yang tertulis di sana di 28 ini. Ini kisah yang dituliskan kemudian oleh orang yang bersaksi kepada Yohanes bahwa Yesus sedang berdoa tentang siapa? Tentang Lazarus. Oke. Nah, di dalam Yohanes 12:28, Bapa muliakanlah namamu. Maka penulis dari buku kitab Yohanes ini mengatakan, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Memuliakan siapa? Memuliakan Yesus. Ini Yesus belum terangkat ke langit. Tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi kepada Paulus. Yesusnya mengatakan yang datang setelah aku bukan aku. Yang datang setelahku adalah seorang penolong. Kalau ini nggak ada hubungannya. Justru catatan penulis Yohanes ini bertentangan dengan ucapan Yesus bahwa kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Coba Anda baca di dalam kitab saudara tuh. Di Yohanes berapa itu Gurunda? 5:37. 5:37. Apa kata Yesus? Kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Nah, ini aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Kontradiksi dengan pengucapan Yesus. Tapi di situ bukan poinnya. Di data 29-nya dikatakan orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa bunyi itu guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Berarti ada suara yang didengarkan kemudian oleh Yesus, dan yang mengerti tentang suara itu hanya Yesus tok. Sehingga orang lain tidak mengerti itu. Mengerti hanya Yesus. Makanya yang lain mengatakan ini suara guntur. Seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Sebagian juga mengatakan bahwa ada malaikat yang berbicara dengan dia. Artinya tidak ada hubungannya dengan yang terjadi kepada Paulus. Gak ada hubungannya, gak ada. Bukan, Bang, boleh saya menanggapi lah? Iya, silakan. Jadi gini, maksud saya tuh saya hanya ingin mengajak kepada logika kita, akal ya, akalnya kita itu begini loh, Bang. Tuhan itu kan maha kuasa. Dia sanggup ya, Tuhan, oke. Dia betul. Ya, dia sanggup menyampaikan dengan cara apapun, dan kemudian betul. pengalaman yang dialami oleh mereka, saya mengambil ayat itu mungkin secara koneksi langsung tidak ada. Tetapi ayat Alkitab sendiri menjawab persoalan itu, bahwa kemudian ternyata ada ya orang yang tidak mendengar suara Tuhan ngomong, tetapi mereka bisa mengatakan bahwa itu itu suara guntur atau ada suara seorang malaikat. Artinya gini, itu kan orang-orang yang mereka istilahnya tidak percaya
dalam konteks ini kan Yesus ingin berbicara kepada Paulus secara pribadi. Panggilan itu diberikan pada Paulus secara pribadi, sehingga dia menyatakan dirinya kepada Paulus pribadi. Persoalan bahwa kemudian ada cahaya, kemudian ada suara guntur menggelegar atau apapun yang menjadi efek daripada maksud yang utama tadi, itu sesuatu yang menurut saya sangat adikodrati, yang wajar terjadi ketika Tuhan ingin memanggil seseorang itu. Secara khusus waktu itu konteksnya Paulus. Jadi saya pikir sangat logis kalau hal itu. Jadi kalau ayat itu dipertanyakan bahwa kemudian mengapa ayat itu kontradiksi, di sisi lain bahwa seolah-olah Kisah Rasul menyatakan, Lukas mencatat itu kan sepenulisnya adalah Lukas. Lukas sendiri adalah seorang tabib. Saya yakin dia sangat detail. Dia menyampaikan itu sangat detail. Oleh sebab itu saya pikir tidak ada kontradiksi di situ. Itu khusus untuk ayat itu ya. Kalau persoalan bahwa tadi yang abang tanyakan, saya masih belum, karena saya baru gabung juga sih. Ya saya belum mengikuti dari awal. Tapi paling tidak saya ingin menjawab polemik yang di ayat yang dikatakan bahwa itu kontradiksi ayat itu. Tidak. Antara Kisah Rasul, peristiwa di mana terjadinya Lukas berapa ya? Kisah Rasul berapa tadi? Ya itu tidak, intinya tidak kontradiksi lah itu. Itu tidak kontradiksi, justru malah saling melengkapi dengan saya membuktikan di satu ayat Yohanes itu bahwa ada peristiwa yang seperti itu terjadi. Artinya apa yang dialami oleh Paulus dan orang-orang yang mengikuti dia bisa saja terjadi seperti itu. Oke, itu deh yang bisa saya jawab. Oke, baik. Jadi gini Bu, tolong pasang kuping baik-baik ya. Saya juga pasang kuping saya tadi ketika Anda menjelaskan, sehingga saya bisa menguraikan dan bisa membantah apa yang Anda sampaikan. Anda membawa data Yohanes 12 ini, itu tidak ada kontradiksi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkan Yesus dan berkata, maksudnya mendengarkan suara dan berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata itu adalah seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Mana kontradiksinya? Gak ada kontradiksi. Semua orang mendengarkan suara itu. Ada yang mendengarkan itu suara guntur, ada juga yang mengatakan bahwa suara malaikat telah berbicara kepada dia. Kontradiksinya di mana? Mereka sama-sama mendengar. Sama sekali tidak ada kontradiksi di situ. Yang menjadi kontradiksi itu adalah di Kisah Para Rasul 9, mereka mendengar suara itu di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Tapi Lukas menerangkan pengakuan Paulus di Kisah Para Rasul 29, mereka tidak mendengarkan suara itu. Yang satu mengatakan mendengarkan, yang satu mengatakan tidak mendengarkan. Itu kontradiksi namanya. Yang satu mengatakan mendengar, yang satu mengatakan tidak mendengar. Mana yang benar, mendengar atau tidak mendengar? Ya, izin Bang, boleh saya silakan. Jadi menurut saya itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa di situ Paulus ingin menegaskan bahwa firman yang khusus untuk Paulus itu tidak didengarkan oleh mereka, tetapi mereka mendengarkan suara, bukan suara Yesus itu, tapi efek dari itu tadi, ada yang guntur kah atau apapun itu. Seperti gambaran dalam Yohanes pasal 12 tadi, orang kan tidak mendengar suara malaikat. Mereka hanya, sepertinya ada terjadi peristiwa yang kodrati, ya kan, yang adikodrati terjadi dalam konteks itu. Tapi mereka tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Itulah yang dialami oleh pengikut-pengikutnya Paulus yang mengiringi dia itu. Sedangkan untuk Paulus, dia mendengar jelas karena memang suara itu, firman itu memang ditujukan untuk Paulus gitu Bang. Saudaraku, saudara membawa Yohanes itu sangat jelas tertulis bahwa suara yang didengarkan itu bunyinya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Ini suara yang didengarkan. Tapi suara pengakuan akulah Yesus orang Nazaret ini, Lukas mengatakan bahwa rekan seperjalanannya tidak mendengarkan suara akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 29, Paulus mengatakan rekan seperjalanannya tidak mendengarkan suara yang mengaku akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Kontradiksi. Itu hanya tafsiran saudara. Tapi fakta yang tertulis di Bible saudara, ada yang mendengarkan suara akulah Yesus
ada yang tidak mendengarkan suara akulah Yesus. Itu kontradiksi, Bang. Jangan Anda menambah-nambahkan bahwa itu ada suara khusus untuk Paulus. Suara yang mana? Di situ pengakuannya cuma sekali tok. Ketika dia mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya, tetapi bangunlah dan pergilah dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Hanya itu yang dikatakan. Dan murid-murid seperjalanan Paulus, murid Paulus, kata Lukas, mendengarkan. Kata Paulus, tidak mendengarkan. Mana yang benar? Kan kontradiksi. Suara yang nyata-nyata, akulah Yesus orang Nazaret, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Suara itu didengarkan menurut Lukas, tapi menurut Paulus tidak didengarkan. Hanya aku yang mendengarkan. Yang mana yang benar? Kalau Anda mengatakan seperti narasi Anda, lalu yang didengarkan oleh pengikut Paulus ini suara yang mana? Kalau menurut saya, Bang, ya, saya menanggapi. Makasih ya, Bang, ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Jadi kalau saya gini, kalau saya itu justru dalam konteks pemahaman saya, artinya yang apa yang dialami Paulus, oke, mungkin bagi saya justru saya punya pemikiran begini. Justru ketika dia berkata bahwa akulah Yesus yang kau aniaya, mungkin itu bisa didengar oleh semua orang. Tetapi ada khusus panggilan yang kepada Rasul Paulus itu disampaikan, bagaimana tugas-tugasnya kemudian, ya kan? Itu yang khusus untuk Paulus dan itu tidak didengarkan oleh mereka, Bang. Jadi menurut saya sih tidak terlalu tipis lah kontradiksi. Kalaupun itu dikatakan kontradiksi, tidak. Kalau menurut saya polemik itu justru sudah bisa, kalau saya secara pribadi sangat bisa diterima dengan nalar. Bahwa ada bagian yang diizinkan oleh Tuhan disampaikan untuk banyak orang, ada yang diizinkan untuk pribadi. Itu sih menurut saya sih, Bang. Ya, itu asumsi kan, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Silakan aja. Kalau oke, ya nggak apa-apa sih. Intinya ya itu aja yang bisa saya jawab ya. Ya, itu kan asumsi Bang. Anda. Iya. Silakan. Ya sama lah, Bang. Saya Makasih, berpikir Bang juga Egy. Abang punya. Oh enggak, saya menggunakan data, saya enggak asumsi. Lukas mengatakan pengikutnya mendengar, tapi Paulus mengatakan pengikutku tidak mendengar. Itu kontradiksi. Demikian. Ya Bang, saya lebih setuju dengan Bang Juma. Maksudnya ada yang berbeda di sana. Tetapi apakah kontradiksi apa tidak, nanti coba kita lihat lagi nanti. Seperti yang saya sampaikan, pekerjaan yang kemudian itu akan membuktikan apa yang mereka dengar. Artinya, Paulus datang ke Damsyik sebenarnya mau membinasakan orang-orang yang mengikut jalan Kristus itu. Tetapi justru karena setelah kejadian itu, dia berbalik dan mengikuti kata itu. Maksudnya dia sampailah ke jalan lurus dan akhirnya nanti sampai ketemu Ananias yang di sana, yang menerangkan maksud itu. Bahkan juga kejadian dia menjadi buta sampai akhirnya nanti dia tidak buta lagi karena sudah dikatakan di sana kepada Ananias. Nah, itu pekerjaan yang berikutnya. Artinya tindakan berikutnya itu akan membuktikan apa yang didengar. Nah, sebenarnya melihat itu tentang perkataan roh mana tadi, Yesus dalam rupa berbicara sebagai manusia kepada orang Yahudi, mereka tidak percaya. Sampai Yesus katakan, oke, kamu tidak percaya kepada aku, nggak apa-apa. Tapi setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, hal yang sama juga sebenarnya yang terjadi kepada Paulus. Tidak perlu tidak percaya kepada Paulus, tidak masalah. Tapi pekerjaan-pekerjaan dia meneguhkan apa yang terjadi didengarnya. Sebenarnya memang dikatakan tadi bahwa apa yang terjadi kepada Paulus ketika mendengar perkataan itu, akhirnya dia menjadi percaya kepada Yesus. Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan begini, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar, sebab aku pergi kepada Bapa. Menjadi sinkron pekerjaan yang Paulus lakukan setelah kejadian itu. Jadi sekali lagi saya setuju dengan Bang Juma, ada beberapa di situ yang seperti, maksudnya Paulus berkata, memang mereka tidak mendengarkan suara itu, hanya aku, mereka hanya melihat Guntur dan yang lain. Ya, maksudnya Lukas berkata mereka mendengar suara itu. Nah, ada berbeda di sana, saya sangat setuju. Tetapi apakah kontradiksi, mungkin ini yang harus diteliti. Karena pekerjaan yang dilakukan kemudian itu akan meneguhkan atau menguatkan atau menjadi bukti atas apa yang didengarnya.
Kira-kira gitu Bang Zuma. Makasih sudah sekali lagi untuk diskusi yang baik ini Bang Zuma. Makasih Iya, untuk sama-sama Bang Fandi juga. Iya. Oke. Ya, pada intinya kemudian saya sebagai Muslim yang membawa narasi Quran kemudian yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu menyembah iblis, itu saya belum menemukan jawaban di dalam iman Kristen berdasarkan Bible bahwa yang datang kemudian kepada Paulus ini adalah Yesus. Mengenai mendengarkan suara atau tidak mendengarkan suara itu bukanlah persoalan, tetapi itu adalah perenungan bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran mengatakan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanya menyembah setan yang durhaka. Artinya Al-Quran saya memberikan pedoman bahwa yang Anda sembah itu adalah iblis. Mohon maaf, itu pengakuan Tuhan saya di dalam Al-Quran. Nah, untuk membantah Al-Quran saya ini, maka saya mencari kepada saudara-saudara Kristen yang pintar, cerdas, dan jujur, siapa yang datang kepada Paulus ini? Apakah itu benar-benar Yesus atau itu hanya iblis yang mengaku Yesus? Kalau itu adalah Yesus, apa buktinya? Kalau itu adalah Yesus, kenapa bertentangan dengan Yohanes 16 nomor 7? Kalau itu adalah Yesus, kenapa bertentangan dengan Matius 24 nomor 27? Kalau itu adalah Yesus, kenapa bertentangan dengan Markus 16:17? Kalau itu adalah Yesus, kenapa bertentangan dengan Matius 5 nomor 19? Kalau itu adalah Yesus, kenapa kemudian bertentangan dengan Matius 24 nomor 26, nomor 25? Dan kalau itu adalah Yesus, kenapa endingnya ada di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23? Dan kalau itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah pembohong yang besar. Nah, tapi kalau saudara ternyata mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu benar-benar Yesus, silakan. Saya akan berhenti menjadi apologet Islam dan disaksikan oleh banyak orang. Tapi kalau tidak, maka saya akan selalu menggaungkan Al-Quranul Karim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir pembantu-pembantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi thumma la yukesirun. Orang-orang kafir adalah saudara-saudara setan dan saling bahu-membahu, saling membantu satu sama lain untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Dengan cara apa? Menyesatkan, mengajak orang masuk ke agamanya lalu menyembah kepada makhluk roh yang mereka katakan sebagai sebutan teos, atau kalau di Indonesia kan adalah dewa. Saya kira begitu sahabat. Mohon maaf ketika ada kata-kata atau kalimat yang menyakitkan. Pada tujuannya saya hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kalau ada yang bisa dipetik ilmunya silakan direnungkan. Semoga bangsa kita ini menjadi bangsa yang rahmatan lil alamin, bangsa yang kemudian bisa sejahtera, masyarakatnya tanpa pandang bulu keyakinan dan agama. Demikian, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.